Kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh masih terus menjadi sorotan publik. Terlebih baru-baru ini, hasil visum Laura Mezani Mawardi alias Laura disebut telah keluar dan Nikita Mirzani serta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid telah mengetahui hasilnya. Meski syok berat gegara ada suatu hal yang luar biasa, Nikita Mirzani tetap memberikan dukungan penuh terhadap Laura untuk memberikan kesaksian sebagai korban di kepolisian nantinya jika kondisi psikis dan mental Laura sudah benar-benar stabil. Untuk mengetahui lebih dalam terkait fakta terbaru soal kasus Laura, maka inilah 5 fakta terbaru soal kasus Laura versi Cumi Top 5. Laura, anak Nikita Mirzani, diketahui sudah 2 kali menjalani visum. Dan untuk visum yang kedua, menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, emosi Laura sudah terkontrol, sehingga Laura menjalani visum dengan sangat maksimal. Lantas, seperti apa sikap Laura saat menjalani visum yang kedua? Seperti apa pula hasil visum kedua Laura? Dan hal luar biasa apa yang disebut terlihat dari hasil visum yang keluar? Santai aja dia ikutin prosesnya dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia melawan dan sebagainya, sehingga proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Proses hasil visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Jadi untuk hasilnya 1 atau 2 minggu. Nah itu jelas sudah. Jadi untuk hasilnya kita dapat nanti 1 atau 2 minggu. Ya. Ya, jadi kalau hasil visum sementara memang sudah didapat oleh penyidik. Kemudian yang untuk visum lanjutan itu kemarin sudah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh penyidik. Kemudian untuk LM kemarin juga didampingi oleh pengacara, kemudian dari keluarganya LM yaitu omnya, kemudian juga dari P3A lanjut dari penyidik PPA Polres Jakarta Selatan. Usai menjalani pengobatan psikis dan mental di rumah aman, kondisi Laura, anak Nikita Mirzani, disebut sudah jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Sebab menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, Laura saat ini sudah dijauhkan dari hal-hal negatif. Lantas, seperti apa perkembangan kondisi terbaru Laura? Dan seperti apa perasaan Nikita Mirzani melihat putri sulungnya sudah jauh lebih tenang dan tidak melakukan pemberontakan lagi? Kalau kondisinya sangat membaik, ya sangat membaik karena kan dia memang dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Sekarang kan juga dia nggak bisa lihat TV, dia nggak megang handphone, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia harus tenang. Ya Bang ya, harus tenang, harus mengendalikan emosinya dulu, baru nanti kalau kata orang dari rumah aman sudah oke, ya baru diadakan nanti pertemuan lagi. Terus kalau ditanya apakah sudah bicara dari hati ke hati, belum. Karena emosinya belum stabil, masih butuh ditenangkan lagi. Ditenangkan, makanya kan setiap hari ini psikolog semuanya dari Komnas Anak juga selalu datang, dan gue juga selalu ngecek bagaimana keadaannya hari ini, apakah sudah makan, apakah mau makan, pokoknya semuanya selalu komunikasi dengan baik sama orang yang jagain sekarang. Iya, dititipkan oleh NM ke rumah aman. Iya, nanti kita tanya kembali. Yang jelas di rumah aman itu ya ada pengobatan, terapi ya dari psikis maupun mental. Itu yang kita harapkan untuk perbaikan, terutama untuk LM. Pendampingan, jadi untuk psikiater di sana lengkap ya, semua pasti ada, karena memang itu punya pemerintah. Laura sebagai korban yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani disebut akan memberikan kesaksian sebagai korban di persidangan.
Meski belum diketahui pasti kapan Laura akan memberikan keterangan, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, memastikan bahwa Laura akan diperiksa oleh penyidik untuk menguatkan implikasi hukum terhadap terlapor Fadel Bajideh. Lantas, apakah Laura akan didampingi oleh Nikita Mirzani saat memberikan kesaksian kelak? Dan seperti apa harapan Nikita Mirzani jika Laura dapat segera diperiksa oleh penyidik? Kalau misal Lori pasti dimintain keterangan karena dia korban, cuma kan prosesnya dia harus didampingi Nikita. Jadi bukan didampingi oleh pengacara, tapi didampingi oleh Nikita sebagai ibu kandungnya. Itu wajib. Jadi Loli nanti kalau diperiksa ya nanti ada Nikita Mirzani yang dampingi, yang menemani. Nanti saya yang melakukan pendampingan secara hukum. Tapi pada saat dia diperiksa harus ada Niki, nanti Niki ada saya. Kami bertiga nanti. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita. Mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Nikita Mirzani sebagai ibu kandung Laura tampak memberikan dukungan penuh terhadap Laura yang diduga menjadi korban dari Fadel Bajideh. Ya, meski sebelumnya Nikita Mirzani pernah menyatakan bahwa ia sudah tidak menganggap Laura sebagai anaknya lagi, pada kenyataannya saat Laura berada dalam keadaan yang membahayakan lantaran ia masih di bawah umur, Nikita Mirzani tetap menjadi garda terdepan untuk Laura. Lantas, apa pesan Nikita Mirzani untuk Laura? Dan seberapa sayang Nikita Mirzani terhadap Laura? Ya, untuk ngejaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh gitu kan. Jadi kalau masih teenager, masih tinggal di rumah orang tua ya. Kalau masih muda ya, kalau masih sekolah belajar ya belajar gitu, jangan yang lain-lain, jangan pikirin yang lain-lain. Nikita itu sangat sayang sama anaknya, tapi jangan dia walaupun kadang Anda melihat di media, tapi kalau Anda lihat terkait dengan anaknya, dia bisa mati-matian untuk membela, memperjuangkan anaknya. Anaknya jangan diganggu, itu Nikita. Dia bisa marah sedemikian rupa apabila ada yang mengganggu anaknya, bahkan kejadian. Anaknya fotonya diedit saja, urusannya sampai di kantor polisi dan orang itu masuk penjara. Ini saya ceritain dan saya yang melaporkan. Saya yang mendampingi Nikita dan saya yang mendampingi Laura. Dan ini juga memberikan pembelajaran, Anda jangan ganggu anak-anak di bawah umur. Anda akan berurusan dengan hukum. Anda bisa dipenjara dengan penjara 15 tahun kalau Anda ganggu anak di bawah umur. Ini adalah pesan moral yang disampaikan oleh Nikita di dalam perkara ini. Nikita Mirzani secara tegas menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Fadel Bajideh lolos dari beberapa pasal yang ia laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Di sisi lain, meski Nikita Mirzani sudah menyatakan bahwa ia telah menutup pintu damai, pihak Fadel Bajideh tampak masih berharap bisa berdamai dengan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pernyataan tegas Nikita Mirzani terkait peluang damai? Benarkah ia telah menutup rapat-rapat pintu damai lantaran Fadel Bajideh telah merusak masa depan putri sulungnya? Ya sudah, intinya di penjara. Ya kalau enggak, ya ngapain kita lapor ke polisi? Capek-capekin aja, kasihan mereka juga banyak kerjaan kan polisi-polisi di sini. Karena udah cukup bukti, semuanya juga udah komplit ya, makanya dilaporkan. Kan gue bilang satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue eret juga dia.